wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Adik-adik Purna Paskibraka peserta Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang kakak cintai, perkenalkan nama kakak Fadlia. Kakak merupakan wideasuara ahli pertama BPIP RI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan tujuan pelajaran adik-adik dapat memahami persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan dapat mengetahui faktor-faktor yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta faktor-faktor yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebinekaan global. Sebelum kita memasuki materi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebinekaan global, kita akan menyaksikan video tentang keberagaman bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman budaya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat budaya. Setiap suku dan adat istiadat memiliki tradisi yang ditandai dengan etnik, suku, ras, agama, dan kepercayaan, serta pola hidup masyarakat, sehingga dapat dibedakan antara satu suku dengan suku-suku lainnya. Keberagaman budaya itu merupakan suatu kenyataan dan sekaligus merupakan kekayaan yang harus kita lestarikan agar tetap menjadi ciri khas dari negara kita yang memiliki berbagai macam adat dan budaya. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hasil kesepakatan Bapak pendiri bangsa ketika negara Indonesia didirikan dan hingga sekarang di era globalisasi. Negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Dan sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang. Persatuan dan kesatuan dalam NKRI adalah hal yang mutlak dipertahankan dan harus terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Misalnya, merendahkan suku bangsa lain, menganggap sukunya lah yang paling baik dan sebagainya. Kita harus memupuk persaudaraan dengan sesama warga negara Indonesia agar persatuan dan kesatuan bangsa senantiasa terjaga. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam NKRI, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut, sehingga pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Berdasarkan data Fragile State Index 2023, negara Indonesia menempati posisi ke-98 dari 179 negara dengan nilai sebesar 65,6. Artinya, semakin tinggi ranking posisi suatu negara, makin kuat dan solid integrasi nasional atau persatuan mereka. Tetapi makin kecil pula potensi ancaman perpecahan atau kerapuhan terhadap negara tersebut. Indonesia berada pada warna kuning yang berarti memiliki kategori warning dan posisinya berada di bawah Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Artinya adik-adik, tingkat kerapuhan Indonesia lebih tinggi ketimbang 3 negara ASEAN tersebut. Sedangkan negara dengan warna biru atau hijau adalah negara-negara yang tingkat kerapuhannya kecil dan sangat kecil. Adapun warna merah adalah yang paling tinggi tingkat kerapuhannya. Bahkan dapat dikategorikan negara gagal.
Nah, adik-adik, untuk mengatasi itu, kita harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Bukti rasa cinta dan bangganya seperti apa yang sangat mendalam terhadap wilayah tanah air ini banyak di antara kita, misalnya seniman-seniman kita merefleksikannya dalam bentuk syair maupun lagu yang diciptakan. Nah, ada juga beberapa lagu karangan misalnya seperti lagu yang menggambarkan betapa indah dan suburnya keadaan alam Indonesia. Kesemuanya itu sudah barang tentu merupakan alasan yang sangat objektif untuk menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia sudah barang tentu, bukan hanya sekedar slogan belaka, tapi harus tetap dibuktikan dengan karya-karya nyata. Oleh karena itu, mari adik-adik kita buktikan rasa cinta kita terhadap Indonesia dalam bentuk partisipasi dalam pembangunan maupun dalam bentuk karya-karya yang lain yang dihasilkan oleh adik-adik sesuai dengan kemampuan adik-adik masing-masing. Demikianlah pembelajaran persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila.